Salam kerahiman buat teman-teman Devosan Kerahiman. Hari ini saya mau ajak seorang ibu rambutnya panjang, ibu yang cantik dari Sunter. Namanya Ibu Helen. Selamat pagi, Ibu Helen. Selamat pagi juga, Ibu Esterina. Salam kerahiman. Salam kerahiman. Nah, mungkin sebelum kita mulai ngobrol, Ibu Helen bisa cerita dulu. Dari paroki mana atau dari lingkungan mana, biar teman-teman semua jadi lebih kenal. Ya, baik Ibu, saya nama Irena Helen Herawati. Saya dari paroki Santo Lukas di Sunter dan dari lingkungan Santa Clara, wilayah Santa Ursula. Saya di lingkungan Santa Clara. ada Wilayah jabatan Santa jabatan sekarang nggak ada, tetapi beberapa tahun yang lalu udah lama jadi pengurus lingkungan. Oh ya. Ya. Oke, itu sedikit perkenalan ya tentang Ibu Helen. Ya. Nah, saya ingin tanya, kan sekarang lagi mengadakan seminar ya, bahkan sampai 8 kali seminar, dan saya lihat persiapannya luar biasa, walaupun dalam waktu singkat, tapi semuanya bisa disiapkan dengan baik. Mungkin apa yang menjadi dorongan buat Ibu Helen untuk melakukan seminar tersebut? Sebenarnya seminar ini karena kita lakukan itu karena saya juga itu mendadak juga ya. Jadi saya karena ada dorongan ingin lebih mengetahui tentang kerahiman, mendalami tentang kerahiman itu sendiri, apalagi di paroki kami kan paroki yang baru terbentuk di bulan November tahun lalu. Jadi kami sangat minim sekali pengetahuan tentang kerahiman dan devosi kerahiman ilahi. Jadi ada kerinduan ingin membawa teman-teman semuanya, termasuk saya, mempersiapkan diri menyambut pesta kerahiman. Karena kita tahu baru belajar bahwa luar biasa ya di pesta kerahiman kita mendapat banyak hal yang Tuhan sediakan untuk pemurnian jiwa kita. Jadi dari seminar itu ya seperti itu. Jadi terbentuk karena itu aja. Ya, karena kalau saya lihat progresnya, lihat perkembangannya cepat sekali. Pertama saya kenal Ibu Helen, kita ketemu waktu belum pandemi ya. Benar. Ketemu di pertemuan salah satu rapat KKI KAJ. Waktu itu di Sunter belum ada komunitas iman. Nah, dorongan apa, atau mungkin Ibu Helen bisa cerita dulu, kok bisa tergerak atau bisa jadi devosan, atau kapan sih bisa tahu tentang devosi kerahiman ilahi ini? Itu berarti saya cerita dari awal ya Ibu ya? Betul, cerita. Oke, sebenarnya saya kenal devosi kerahiman ilahi sudah cukup lama. Cuman mungkin tidak mengerti kalau itu devosi kerahiman. Cuman tahu gambar, tetapi tidak mengerti isinya seperti apa. Jadi tahun 2012 saya sudah kenal lewat salah satu pastor juga, teman-teman, dan waktu saya di pengurus lingkungan, sebenarnya kami setiap tahun sudah melakukan seperti rekoleksi, rekonsiliasi. Jadi saya karena waktu itu jadi ketuanya, jadi saya membawa umat di lingkungan kami setiap tahun pas Prapaskah, kami selalu ingin ada satu kerinduan, ingin memurnikan diri kita sendiri. Jadi kami mengundang salah satu pastor yang kami kenal baik dan membawakan rekoleksi. Jadi di sana rekoleksi itu kami ada pertobatan, ada merenungkan kami semuanya apa salah kami, dan sehingga menyambut Paskah itu dengan hati yang lebih baik. Itu kami lakukan setiap tahun. Nah, pada tahun 2014 saya didiagnosa saya ada sakit. Ada tumor di otak saya. Jadi pada waktu itu cukup besar. Jadi saya bingung, ini mau kemana dan apa, cukup ada pergumulan ya. Namun ada tawaran dari salah satu pastor yang dari NTT, dia kenal juga dengan kami,
Ya, jadi dia menawarkan, Ibu Helen mau nggak ikut pesta kerahiman yuk, katanya. Waktu itu tanggal 29 April atau apa. Nah, jadi saya berpikir, NTT kan jauh banget ya, Bu. Terus apalagi kalau saya masalahnya ada tumor, apakah nanti saya naik pesawat, terlalu ini bisa meledak nggak gitu. Aduh, pokoknya pemikiran macam-macam gitu. Pas pada waktu itu kan ada Kamis Putih, saya pergi di gereja. Kamis Putih saya berdoa, saya ketemu dengan salah satu pastor paroki kami yang berkarya di situ. Saya tanya sama beliau, Romo, saya ini mau pergi ke NTT, tapi saya sebenarnya sakit ini, saya harus ke Singapura untuk periksa kembali, evaluasi. Jadi mana yang saya pilih? Apakah saya pergi ke sana jauh sekali, ataupun saya harus ke mana? Ke NTT. Untuk berdoa dulu. Katanya dari Romo itu pergilah berdoa. Nah, dengan ketetapan hati karena Diman pergilah berdoa. Lalu saya pergi. Nah, di situ saya mengikuti pesta kerahiman dengan pastor yang di sana yang bertugas waktu itu adalah Pastor Salvatore Towari SPD. Nah, saya ikutin, saya pergi bersama salah satu suster Matilda dan adik saya, kami bertiga ikut di sana. Kami bertiga dan berempat lah dengan pastor mengikuti pesta, dan di situ saya baru kenal bahwa begitu besar ya, dan yang mengikuti pesta kerahiman itu di sana sangat luar biasa, bisa ribuan orang. Iya, betul. Iya, ribuan orang, ada kayak perarakan, pakai mobil, gambar-gambar, semua mereka sangat antusias dengan kesederhanaan, tetapi saya merasa ada sesuatu yang luar biasa ya, saya merasa. Nah, itulah saya baru kenal. Dari situ pelan-pelan, tetapi tidak begitu paham, Ibu. Benar-benar nggak berpaham. Saya pahamnya setelah Paroki Santo Lukas, mau nggak mau, kebetulan saya ditunjuk untuk mendampingi teman-teman semua. Jadi mulai belajar, Ibu. Dengan adanya Ibu juga, saya baru mulai belajar. Wow, kerahiman seperti ini ya, gambarnya seperti ini ya, terus koronka seperti ini ya, baru seperti itu. Itu kira-kira singkatnya, Ibu. Ya, padahal kalau tahun 2014 sebetulnya di Jakarta udah banyak tuh yang mengadakan pesta kerahiman ilahi, nggak usah sampai ke NTT ya. Tapi ya itu rencana Tuhan. Kita saya tidak mengenal. Justru saya pulang dari sana, saya mencari, Ibu, sebenarnya. Saya mencari paroki mana ya yang ada pesta kerahiman ya. Setiap tahun saya mencari sebenarnya, tapi saya nggak menemukan. Mungkin karena keterbatasan saya ya, karena saya tidak tahu. Nah, saya kenal itu pas yang di Komnas, Ibu. Iya. Nah, saya ketemu jumpa dengan Ibu, dengan ini, yang lain-lainnya, pengurus. Tapi saya tidak tahu apa-apa, berjujur saya benar. Dan saya juga ikut juga kepengurusan. Saya pernah tanya Ibu atau siapa. Ibu, saya tidak ada kepengurusan. Kenapa saya masuk ke sini? Karena saya pengen ikut. Jadi Ibu bilang, nggak apa-apa Ibu, walaupun apa yang namanya korwil apa saya semua tidak tahu, Ibu. Jadi Ibu bilang nggak apa-apa, ini mungkin jalannya Tuhan, Ibu mau masuk ke situ ya. Jadi seperti saya mau keluar juga nggak enak, saya pengen keluar karena saya nggak punya jabatan, saya juga nggak punya tugas apa, cuma ikut-ikut aja, orang pakai baju putih, saya juga ikut pakai baju putih. Jadi sebenarnya aduh sangat, tapi saya merasa sukacita juga seperti itu. Nah, terjadilah seperti ini. Ya, memang tidak ada yang kebetulan ya. Waktu itu Ibu Helen memang datang ke dalam pertemuan KKIKJ, tapi juga belum ada komunitasnya, tapi sudah memperkenalkan diri sebagai devosan dari Paroki Sunter. Iya. Ya, itu suatu rencana Tuhan yang memang nggak ada yang bisa tahu dan tidak bisa dianalisa ya. Kadang-kadang kenapa bisa datang, kenapa mau jadi pengurus, nah itu semua Tuhan yang menggerakkan. Benar. Tapi itulah sebetulnya langkah awal sampai akhirnya
Ibu Helen ajak saya ya datang ke rumah Ibu Helen untuk kasih sharing-sharing lah ya tentang devosi kerahiman. Dan ternyata yang saya lihat di sana persaudaraan kalian dalam komunitas itu sudah sangat bagus, luar biasa, kompak. Dan ternyata kekompakan itu sudah dimulai pada waktu kalian ikut CAP ya katanya ya? Benar Ibu. Semuanya itu saya rasa terdorong karena ada kasih. Ya. Kasih ingin memberikan apa yang kita dapat dan kita bagikan ke orang. Yaitu yang saya dapat seperti itu. Jadi saya rasa kayak saya mendapat sesuatu pengetahuan tentang kerahiman dan luar biasa setelah kenal dengan Ibu dan KKI. Jadi saya ingin membagikan itu sebenarnya. Iya, iya. Dan komunitasnya Ibu Helen itu cukup istimewa kalau saya bilang. Karena banyak anak mudanya, biasanya komunitas kerahiman ilahi di paroki-paroki lain atau di komunitas lain, biasanya ya sudah 50 ke atas semua ya, bahkan banyak yang sudah lansia. Tapi bersyukur komunitasnya Ibu Helen banyak yang muda-muda, banyak yang masih kreatif dan semua aktif. Ya. Terus gimana tuh prosesnya dari mulai komunitas kecil itu sampai akhirnya ke paroki dan disetujui untuk menjadi komunitas kategorial di paroki Sunter? Terbentuknya kami waktu itu kelompok CAP, kursus evangelisasi. Ya. Kami ada satu angkatan dan kebetulan saya mendampingi mereka. Dan kami sudah sampai sekarang sih sudah sekitar 7 tahun atau 7 tahun lebih ya. Jadi disitulah terbentuk ada persaudaraan. Kalau di komunitas CAP ini, saya rasa ada satu spirit luar biasa, evangelisasi, walaupun kami tidak mengetahui banyak tentang firman-firman, tetapi di situ kami diajarkan bagaimana saling melayani, saling mengasihi, saling membantu, dan semua di dalam satu kesatuan. Dan saya merasakan itu, dan kebetulan di angkatan kami itu banyak juga ya teman-teman, ada juga teman-teman yang lain, maksudnya yang udah berumur juga. Tetapi saya merasa sangat bersyukur, kebetulan yang terbentuk itu ada beberapa teman dan mereka sangat aktif, dan kami sudah berelasi seperti satu keluarga. Kadang saya seperti ibu mereka, kadang saya seperti saudara mereka, kakak mereka, adik mereka, dan sebaliknya seperti itu. Jadi kami masih sangat aktif dan lebih banyak ada satu kerinduan ya. Kami merasa mempunyai satu kesatuan dan kerinduan untuk melayani. Cuman itu aja, sukacita dalam melayani itu aja Ibu. Nggak punya yang lain. Jadi terbentuk seperti itu dan masih terjalin sampai saat kami berjumpa dengan Ibu. Jadi saya katakan, saya ada kenal begini-gini, saya merasa begini, mau nggak? Mau, karena kami kan alumni. Kalau alumni kan kadang sudah tidak aktif lagi, walaupun kami hanya kelompok, ya sekitar ada, masih tersisa sekitar 7-80 orang. Nah, masih sangat aktif. Kami setiap ada kegiatan kami selalu bergabung bersama-sama dan selalu aktif juga lah istilahnya melayani. Istilahnya cuman kami berkumpul hanya ingin bergurau. Berkumpul hanya bergurau sambil melayani itu aja. Ada kangen ya. Jadi ya waktu kami jumpa dengan Ibu juga kami sebenarnya ingin bergurau. Kami ingin bersama-sama sambil mendengarkan pencerahan dari Ibu. Nah, orang-orang yang kita jumpa itu sampai sekarang masih juga seperti ya, banyak ya teman-teman adik-adik saya, semuanya luar biasa. Seperti ini. Nah, akhirnya menjadi satu. Nah, kejadiannya seperti begini. Setelah kenal dengan Ibu, saya memberanikan diri untuk memaparkan apa sih kerahiman. Jadi saya pada waktu itu belum COVID. Setelah dapat dari Ibu belum. Jadi saya membaca buku dari Ibu yang lain-lainnya. Terus saya menulis. Terus saya buat kayak ya
kecil lah. Kami kadang seperti ada event seperti Valentine, Natal, atau Imlek, atau apa, kami selalu berkumpul itu. Selalu. Itu rutin. Jadi kami berkumpul, tukar kado lah, apalah pokoknya apa. Nah, saya memanfaatkan momen itu, saya mengundang teman-teman itu datang untuk di pondok paroki waktu itu di Santo Lukas. Kami memaparkan, saya memaparkan dengan sangat berani, Ibu. Sangat berani dan saya tidak tahu apa-apa. Apa bagaimana? Pokoknya saya kasih tahu ini loh kerahiman ilahi. Ayo teman-teman ini. Dan karena saya yang mendampingi mereka, saya jelaskan antara mereka mengerti dan tidak mengerti, mereka hanya iya ya. Tapi saya merasa kok mereka melihat aja mungkin karena tidak mengerti. Tapi kalau mereka menolak juga malu gitu. Jadi saya ya udahlah, penting saya udah kasih tahu ya seperti itu. Nah mereka, aduh bagus. Tapi saya rasa mereka nggak mengerti apa itu kerahiman ilahi, Bu. Nah setelah saya pulang, saya naik tangga ke atas. Saya bilang, Tuhan, saya ini sudah memaparkan, tetapi kenapa mereka banyak diam ya? Tetapi saya secara hati kecil, saya seperti ada mendengar suara, Ibu. Intinya saya udah lupa seperti apa, cuma sangat singkat. Katakan, dia sudah memulai dan dia menyelesaikan. Itu aja. Pas pada waktu saya naik tangga yang kedua, saya melihat ada foto Tuhan Yesus, ada kerahiman. Memang saya sudah ada di rumah saya, ada 3-4 foto seperti itu, cukup besar. Jadi saya mendengar seperti ya udahlah, berarti ya udahlah, yang penting saya udah melakukan itu. Nah setelah itu sudah, jadi mulai berlanjut, yang kedua dan ketiga, dan teman-teman sudah mulai lebih mengerti. Dan setelah itu ada satu, kami berkumpul lagi. Secara pengurus waktu itu ada 20 orang. Yuk, mau nggak sih kita melakukan ini, devosi ini? Kita kan udah sepertinya jobless ya, merindukan pelayanan. Tetapi ya ada kerinduan bersama. Tapi pelayanan ini kita bersifatnya, karena kita sebenarnya orang-orang yang tidak paham firman, orang-orang sangat awam, orang-orang yang tidak mengetahui banyak. Dan saya merasa saya satu perahu dengan mereka. Kami, kalau saya tahu, mereka harus tahu. Kalau saya nggak tahu, pasti mereka juga nggak tahu. Jadi kami saling berbagi begitu. Jadi saya, apa yang saya tahu, saya ingin berbagi. Jadi saya, ayo kita belajar sama-sama. Saya juga nggak tahu loh. Ayo kita bersama-sama. Mereka sukacita. Nah pada saat mau nggak melayani, mau. Nah udah kan saya juga udah mulai kenal ya dengan Ibu Lili. Ya, Teresia Lili. Ini kenal dengan ini, saya juga sering ada beberapa kali tanya Ibu Esther ini bagaimana, dan akhirnya tahulah bahwa harus terbentuk, harus ada pengurusnya dan beberapa. Nah, kami diam-diam, Ibu, kami berkumpul bersama, kami tanpa resmi ya, tanpa resmi. Nah, setelah itu ada satu niat untuk diresmikan. Nah, tapi harus terbentuk dulu, berani. Nah, waktu itu ada 2 suster ikut saya juga sebagai pengurus. Tapi kami tidak berani dulu bicara dengan Romo. Kami hanya jalan hanya untuk komunitas kecil kami. Jadi kami tidak membawa siapa-siapa, paroki, apalagi takut ya. Jadi hanya komunitas CAP kami sendiri. Nah, berjalan dengan waktu, banyak juga ada pencobaan, Ibu. Kenapa saya dan teman-teman pada saat itu ada mengalami beberapa kali pencobaan, dan kami praktekkan. Pada saat itu ada satu teman kami, dia sakit, itu di kantor kami, dia sakit, Ibu. Jadi sakitnya itu karena darah tinggi dan dia itu pecah pembuluh darah besar. Jadi kata dokter sudah tidak ada harapan, tinggal kita berdoa. Nah itu proses berapa minggu. Pada saat dia mengalami itu, sudah tidak, katakan sudah itunya hopeless, benar-benar sangat sedikit, mungkin hanya 2%, 3%, itu bakalan sembuh. Saya mengajak teman-teman semuanya yang 20 orang itu berdoa, Ibu.
berdoa. Kami kumpul dan berdoa memohon koronka dan lain-lainnya ya Bu ya. Sangat minim sekali pengetahuan, sangat minim sekali. Pokoknya kami berdoa aja Ibu. Ya. Dan mujizat terjadi Ibu. Dan orang itu sampai sekarang sudah sembuh dan tanpa ada operasi satu pun. Nah itu kami suka cita, luar biasa. Itu pengalaman. Pengalaman yang kedua lagi, ada lagi. Teman kami, ada satu yang kenal dengan saya, agama Muslim ya. Tapi dia percaya, karena saya ngajak dia berdoa pada saat dia mengalami pergumulan tentang dipelet Ibu. Oh, ya. Jadi sampai dia melupakan semua keluarganya dan keluarganya, istrinya telepon saya, Ibu Helen, apa yang saya nangis, bagaimana ini suami saya. Dan saya berani, ya Ibu, saya berani Ibu. Aduh, saya nggak tahu dari mana saya berani. Di dorongan apa, pokoknya saya, Bapak, ayo mau nggak kita berdoa, yuk. Nah, pada jam 3, saya ngajak dia berdoa Ibu. Terus setelah itu, saya kembali lagi ke teman-teman. Teman-teman, ayo bantu saya yuk, kita berdoa bareng-bareng lagi, orang ini begini-gini. Dan respon teman-teman sangat luar biasa. Kami berkumpul lagi, setiap jam 3, setiap ada doa, kami berkumpul selama 5 hari. 5 hari. Hari kelima, mujizat terjadi. Dia mulai sadar, kita juga kasih dia air suci, kita berdoa, dan setelah malam dia merasa kayak ada keringatan, panas semuanya, dan itu. Nah itulah, jadi saya rasa ada beberapa, mungkin ada satu lagi saya lupa yang sangat besar. Tetapi itu kami lakukan secara bersama-sama. Jadi saya nggak katakan bahwa komunitas ini karena ini dan ini ada satu orang, tidak. Itu kami semua Ibu. Semua luar biasa. Tuhan berkati teman-teman yang baik, saudara yang baik, dan sekarang ini kami mempunyai pastor paroki. Kami semuanya ada 3 orang ya yang bertugas, ya, Romo Sukis, Romo Marcel, Romo Mayu, dan juga korbit kami. Mereka sangat luar biasa mendukung kami. Benar-benar luar biasa. Terima kasih Tuhan sediakan banyak yang baik. Dia tahu Helen tidak bisa apa-apa ya. Nggak bisa apa-apa. Saya butuh teman, saya butuh orang. Saya nggak bisa. Tapi begitulah, luar biasa. Kalau tadi Ibu Helen bilang kelompok ini minim kitab suci, sebetulnya kalian bukan minim. Kalian sudah tahu di dalam hati, cuma mungkin nggak tahu ini ada di Matius apa ada di mana. Tapi yang pasti kalian sudah praktekkan apa yang Tuhan minta, sudah dipraktekkan. Itu yang memang seharusnya terjadi. Jadi bukan hanya hafal ini hafal itu, tapi yang lebih penting adalah memang tindakannya. Jadi itu semua Tuhan berkati, dan memang di diary Faustina juga ada disebutkan apa yang Tuhan sudah mulai pasti Tuhan selesaikan. Juga di diary disebutkan juga yang Tuhan mau dari kita adalah satu langkah pertama, step awal. Begitu satu langkah pertama kita jalan, selanjutnya pasti Tuhan yang urus, yang lanjutkan sampai selesai. Ya, luar biasa ya. Dan bahkan sebelum terbentuk kategorial di Paroki Santo Lukas juga, kalian sudah betul-betul mengalami kerahiman Tuhan ya, dengan berdoa, dan ternyata nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Benar Ibu, benar. Ya. Nah, luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, Ibu Helen belum cerita gimana cerita yang tumornya. Sekarang sudah sembuh atau gimana sekarang? Tumor sampai hari ini, tahun yang lalu saya masuk rumah sakit, saya juga ada dokter yang menganalisa saya. Dia ingatkan saya, Ibu kan pernah sakit tumor. Bagaimana sekarang? Apa mau di MRI enggak? Saya bilang, ya saya nggak, waktu itu kan saya juga udah nggak mau MRI ya. Saya merasa nggak ada gangguan. Sebenarnya ada gangguan Ibu, cuman saya nggak terlalu banyak berpikir, dan saya waktu itu saya merasa karena waktu saya pergi ke Singapura,
dokter katakan ya udah kasus kamu ditutup. Artinya mungkin di dalam pemikiran saya mungkin nggak mungkin sudah beres. Ya sudah beres ya. Dan satu kemudian sudah beres, dan kedua nggak perlu dikhawatir dan itu nggak perlu dioperasi. Kalau ibu operasi mungkin ada hal-hal yang lain ya. Saya percaya itu dan saya ambil yang positif. Nah, saya nggak mau juga otak saya dioperasi dong. Saya merasa ya udahlah, terserah, nggak apa-apa lah. Pokoknya udah cukup besar sih ibu, cukup besar. Ya. Nah, terus terakhir saya ada sakit, terus dokter ingatkan mau nggak ibu MRI? Ya udah nggak apa-apa, MRI aja. Mau tahu, saya benar saya juga nggak mau tahu lah. Cukup masih pusing sih kadang. Tapi tidak membuat saya udah terbiasa juga, tapi nggak membuat saya yang mengkhawatirkan saya sendiri. Saya di MRI dan awalnya dokter bilang, ibu mukjizat ya, itu nggak ada loh katanya, udah hilang. Wah, saya luar biasa. Tapi setelah dokter ini diperiksa lagi, ibu masih ada loh ternyata katanya, dia salah lihat katanya. Ini begini ini masih ada. Ya sudah, nggak apa-apa. Dokter, saya bilang nggak apa-apa. Yang penting ada dan nggak ada bagi saya sama aja ibu. Tahu kalau ada pun saya nggak bakalan dioperasi dan saya nggak mau. saya udah. Ya, kita lebih banyak berdoa ya. Iya, saya nggak mau juga. Nah, jadi saya udah, jadi ya udah nggak masalah. Jadi yang sampai sekarang masih ada ya nggak apa-apa ibu. Tahu mungkin Tuhan ingin ingatkan saya, Helen, kamu masih kekurangan ya, kamu perlu saya. Saya juga beli, ya Tuhan saya ada sesuatu nggak apa-apa. Seperti itu. Ya. Bisa juga seperti Paulus ya. Paulus kan bilang juga sama Tuhan, kalau bisa duri yang ada di dagingnya itu diambil gitu. Ya. Tapi kata Tuhan cukup. Memang itu salah satu mungkin hal yang dipakai untuk mengontrol. Ya. Tapi yang penting segala aktivitas Ibu Helen hari-hari tetap bisa beraktivitas seperti biasa kan ya, nggak keganggu ya. Iya, saya mungkin sudah terbiasa dan sudah cukup lama. Sudah terbiasa bersama dengan yang ini, jadi saya nggak apa-apa. Ya, dinikmati aja ya. Iya. Dinikmati aja. Ya. Nah, untuk Ibu Helen sendiri atau teman-teman di dalam komunitas, mungkin apa harapan ke depan dari komunitas atau dari kategorial di Santo Lukas, atau mungkin pastornya memberikan satu arahan atau satu usul atau apa yang diminta ke kategorial yang Ibu Helen pimpin mungkin? Visi kami sebenarnya hanya ingin mewartakan kebaikan Tuhan. Ya. Terus yang kedua ingin memperkenalkan sebanyak mungkin teman-teman siapa yang sekarang ini kan di Santo Lukas. Kami ingin memperkenalkan kerahiman ini di seluruh umat di paroki Santo Lukas, mengenal devosi kerahiman ilahi lebih besar lagi. Dan yang lebih konkretnya kami ingin melayani yang terutama yang agak jauh, Ibu. Maksudnya yang orang yang terlupakan, orang yang terpencil, orang yang benar-benar membutuhkan seperti orang sakit dan lain-lainnya. Dan ini mungkin ini hanya konkretnya kerja kami seperti itu, dan tidak mempunyai satu yang bagaimana kami hanya berjalan mengalir aja seperti itu. Penting pelayanan dengan sukacita dan tidak melihat di mana dan apa dan siapa, kami akan datang melayani. Seperti itu aja, Ibu. Nah, saya mau tanya terakhir ke Ibu Helen tentang, kan di kelompoknya Ibu Helen banyak anak muda ya? Iya. Kalau di komunitas yang lain saya lihat kan memang mayoritas itu yang sudah 50 ke atas, bahkan sudah lansia. Nah, beberapa anak muda yang ada di dalam komunitas Ibu Helen ini, apa komentar mereka tentang devosi kepada kerahiman ilahi? Karena kan kalau anak muda biasanya masih, pokoknya saya nggak mau dirugikan orang, kalau dia jahat sama saya, ya saya jahat. Nah, sekarang kan pengajarannya berbeda sekali. Mungkin ada komentar-komentar dari anak-anak muda, itu mungkin bagaimana Ibu Helen?
Selama yang saya tahu dan bersama dengan mereka, mereka sangat senang sekali. Istilahnya waktu yang mereka harusnya lebih di luar banyak dibanding kita yang maksudnya udah ya lebih berumur daripada mereka. Mereka seperti ada kayak penapaan gitu, ada pembimbingan. Dan mereka di Santo Lukas itu sebenarnya lihat dari gambar, biasanya ini semuanya presentasi dan lainnya, semuanya bersifat sangat ya youth ya, bersifat sangat muda dan enjoy, dan mereka menikmati itu dan merasa aku dibimbing gitu loh, kayak enggak kemana gitu. Nah justru dengan adanya seperti ini kami mempunyai satu inspirasi, mungkin ke depannya kami akan banyak mengajak kaum muda, ya, terutama paroki kami yang entah itu BIR atau BIA dan lainnya, ya, kami akan memperkenalkan sedini mungkin tentang devosi kerahiman ilahi. Nah, apa yang membuat mereka banyak ini berubah dan haluannya terutama pada pengajarannya. Ya, kita secara Katolik ya, secara Katolik pertama, terus pengajarannya yang begitu masuk, dan kami bersyukur pengajar-pengajar KKI itu sangat jolly, sangat fun, dan kami bisa juga ikut bergabung sukacita, jolly juga ya, joy dengan semuanya, misalnya cara, dan romo kami juga suka berpantun dan lain-lainnya, mereka sangat senang ya. Jadi itu kami lanjutkan tradisi-tradisi sesuatu yang membuat semuanya bahagia dan suka kita. Jadi ke depan, dan ada satu hal yang membuat mereka dan saya juga ya merasa terbimbing adalah membaca buku harian Santa Faustina. Dengan membaca itu secara otomatis mereka juga terpacu ya. Dan saya juga mendapat beberapa laporan juga teman-teman bagaimana, wah ini luar biasa ya, Santa Faustina dengan keadaannya era tahun sekarang kan hampir sama, jadi nggak terlalu beda jauh. Oh begitu, oh ya begitu luar biasa. Jadi sangat semangat menurut saya. Nah, semoga rencananya Ibu Helen dengan komunitasnya untuk semakin banyak mengajak anak muda bisa terrealisasi. Karena yang tadi saya bilang, komunitas Ibu Helen itu banyak anak mudanya. Jadi kalau anak mudanya sudah di dalam, otomatis dia ngajak yang muda lagi lebih gampang. Daripada di komunitasnya nggak ada yang muda. Contoh ya, di komunitas saya, Lumen Christi. Yang kecil ada. Kecil, dari SD bahkan ada ya. Kecil, besar, sekolah, kuliah, menikah, akhirnya udah nggak gabung lagi. Jadi memang sangat susah kalau di dalam komunitasnya tidak ada anak muda, untuk ngajak anak muda itu susah. Nah, semoga melalui paroki Sunter ya, menjadi satu contoh di mana devosi kerahiman ilahi juga diminati, dinikmati oleh anak-anak muda, bukan hanya untuk orang-orang lansia aja. Iya, dan memang dari saya melihat ya, saya mendampingi mereka dan kita mempunyai seperti tujuan seperti saat bertugas. Nggak apa-apa, semua kita kerahkan anak muda, semua. Jadi di komunitas ini mungkin ada satu kayak masukan buat komunitas yang lain juga, masukan dari apa yang saya alami. Kita libatkanlah semua orang. Di paroki kami, komunitas kami ada sekitar 100 orang yang ikut masuk dalam komunitas. Jadi 100 orang itu secara setiap minggu itu mereka bergilir untuk berani ya, untuk bertugas. Entah itu seperti apa, baca koronka yang nggak apa-apa. Jadi itu kita bergilir. Nah, yang memimpin adalah anak muda. Tentunya juga mereka sangat ramah dan sangat baik, dan juga ya dengan inspirasi itu kita ikutin aja. Selagi masih banget baik dan sangat bagus, kenapa enggak gitu. Jadi kita melibatkan semua, dan justru dengan adanya spirit ya, kadang yang muda itu memberikan spirit yang agak berumur ya.
happy ya dengan kekanakan mereka, dengan joli mereka. Jadi kita terikut. Jadi ikut ke bawah muda ya. Ke bawah muda. Jadi ya kadang lagunya kita memberikan kebebasan dan tidak ada yang namanya salah. Kita hanya mencoba memperbaiki. Seperti itu. Waktu saya diajak ikut Zoom Sunter juga saya sempat bingung. Minggu lalu saya ingat namanya Sandi, kenapa hari ini namanya lain? Ternyata iya. Dan pakai nama selebritis. Iya, kadang selebritis, kadang nama pahlawan, tergantung momen Ibu. Kalau misalnya momen kami lakukan seperti itu dan semuanya oke. Ya, yang penting semuanya dijalani dengan sukacita ya. Jadi aturan memang tetap ada, tapi jangan sampai semuanya ikut aturan malah jadi nggak leluasa, kaku ya. Iya, fleksibel aja. Yang penting maksudnya kebersamaan itu dan melibatkan mereka, berani. Nggak apa-apa. Toh kita juga belum bisa apa-apa, dan karena mereka kita juga bisa belajar ya Bu. Ya betul. Malah jadi dapat semangat ya. Orang yang sudah lansia, udah mulai loyo, bergabung dengan anak muda, jadi punya semangat lagi untuk menjadi berjiwa muda lagi. Betul sekali, Ibu. Ya. Semangat mereka luar biasa. Ya, udah ngobrol cukup lama nih sama Ibu Helen. Ada pesan yang mau disampaikan ke teman-teman Devosa yang lagi mendengarkan, Ibu Helen? Pesan tidak ada, Ibu. Yang penting berani melakukan, berani mewartakan, biar Tuhan yang melengkapi semuanya. Lakukan dengan setulus hati. Ya. Terima kasih Ibu Helen. Jadi kita udah ngobrol-ngobrol, tadi lumayan panjang lebar dan saya banyak dapat masukan dari obrolan ini, supaya obrolan ini juga bisa menjadi masukan buat teman-teman semua yang ada di komunitas, di parokinya masing-masing, terutama buat komunitas yang barangkali belum terlalu disupport atau belum ada di parokinya. Jadi jalanin aja, kalau saya lihat ceritanya Ibu Helen ya, walaupun belum ada komunitasnya, jalanin aja dengan kelompok kecil, terus konsisten, praktekkan, sampai akhirnya menurut saya pastor paroki juga akhirnya melihat kelompok ini, melihat aktivitasnya, melihat ajarannya, dan akhirnya suatu hari diresmikan ya, jadi kategorial di Paroki Sunter. Ya, puji Tuhan. Syukur juga karena pastornya sangat mendukung, karena banyak juga paroki-paroki yang pastornya belum mendukung ya. Kita juga perlu berdoa buat mereka semua. Benar. Oke, Ibu Helen, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol. Terima kasih Tuhan juga Ibu. Helen, Tuhan berkati kelompok Ibu Helen juga, termasuk kategorial Kerahiman Ilahi di Paroki Sunter. Baik. Ya, begitulah teman-teman, kita tadi sudah ngobrol ya dengan Ibu Helen, yang sangat sederhana menurut saya, sangat rendah hati. Dia tidak tahu apa-apa katanya soal firman, tapi sebetulnya sudah jadi pelaku firman. Itu yang paling penting. Dan nggak usah ada takut, pokoknya ada dorongan, berani lakukan, dan Tuhan pasti menyertai dia. Saya harap ini juga bisa menjadi masukan buat kita semua, dan juga jangan lupa kita berdoa buat Ibu Helen. Supaya tumornya, supaya sakit kepalanya semuanya dijamah Tuhan dan sembuh total, hilang. Biar mujizat terjadi. Amin. Terima kasih. Terima kasih Salam. Bu Esther. Salam.